يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Ini adalah sebuah ungkapan tentang menanyakan kabar. Nah, jika teman-teman ingin menanyakan kabar ke orang lain dengan menggunakan bahasa Arab, maka ucapkanlah kaifa halukum. Kaifa halukum artinya adalah bagaimana kabar kalian semua. Maka jawabannya adalah bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Siap ya? Kita akan mempraktikkan kata-kata ini, ungkapan untuk menanyakan kabar ke orang lain. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Seperti itu ya. Maka jawaban adalah bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik teman-teman, semoga teman-teman kelas 3 SD IT Bahrul Fikri dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Semoga keberkahan Allah senantiasa tercurahkan kepada teman-teman semua dan Allah memberikan pertolongan serta perlindungannya kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman, di pagi ini, di pertemuan kedua ini, kita masih akan membahas tentang adawatul fasli. Adawatul fasli maknanya adalah peralatan-peralatan tulis. Ya, kita mengenal peralatan-peralatan tulis banyak sekali. Pulpen, pensil, spidol, penghapus, buku, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada pertemuan pertama pada minggu lalu kita sudah menghafal sebagian kosakatanya, ya, baik dengan cara dilakukan maupun tidak dilakukan. Tujuannya dalam melakukan kosakata adalah supaya lebih cepat dalam menghafal kosakata. Adapun yang tidak dilakukan, maka Pak Fatur sama sekali tidak memaksakan kalian harus menggunakan lagu. Boleh dengan cara lain, yang penting teman-teman hafal kosakatanya. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang baru, kita sama-sama ya mengulang kembali kosakata yang sudah sama-sama kita hafal pada minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalamun itu pulpen, kitabun itu buku, kirtasun itu kertas, hibrun artinya tinta. Qalamun itu pulpen, kitabun itu buku, kirtasun itu kertas, hibrun artinya tinta. Misbahun itu lampu, mirsamun itu pensil, syubbakun itu jendela, ziyun itu seragam. Baik teman-teman, bisa mengulang-ulang kembali di rumah. Yang penting teman-teman sudah ini ya, artinya lagu yang Bapak bacakan tadi nadanya sudah familiar oleh teman-teman, maksudnya sudah kalian kenal ya, karena sudah tidak asing lagi lagu tersebut, yaitu merupakan lagu nasional yang biasa dinyanyikan pada saat upacara. Lagu itu kita terapkan dalam menghafal kosakata. Nah, coba teman-teman dibuka halaman 2. Jika teman-teman sudah memegang bukunya, silahkan dibuka halaman 2. Di halaman 2 itu ada banyak kosakata baru. Tapi Pak Fatur hanya mengambil sedikit saja dari kosakata yang ada di buku, sekitar 6 kosakata baru saja. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan teman-teman dalam menghafal kosakata.
Artinya kosakata yang ada di buku tidak semuanya teman-teman hafal, hanya beberapa saja, hanya sebagian saja. Ya teman-teman, baik. Dari 6 kosakata tadi kita akan menggunakan lagu yang sama seperti pada minggu yang lalu. Tapi sebelum Pak Fatur melakukan kosakatanya, Pak Fatur hanya ingin menyebutkan satu persatu dulu ya. Pak Fatur sebutkan satu persatu kosakatanya, teman-teman ikuti, kemudian ingat-ingat bacaannya seperti apa, panjang pendeknya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taqwimun. Nah, silakan teman-teman pegang pensilnya, kemudian lingkari kosakata yang Bapak sebutkan. Ya, dilingkari boleh, di checklist boleh. Ya. Taqwimun. Taqwimun artinya adalah kalender. Mikosun. Mikosun. Mikosun artinya adalah gunting. Khidaun. Khidaun. Khidaun artinya sepatu. Jawrabun. Jawrabun. Jawrabun artinya adalah kaos kaki. Kursiyun. Kursiyun. Kursiyun artinya adalah kursi. Durjun. 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 Lihat paling kiri, paling bawah. Sebelah kiri, paling bawah. Durjun artinya adalah laci. Nah, dari 6 kosakata itu, mari sama-sama kita menggunakan lagu yang sama seperti pada minggu yang lalu. Dengarkan dan simak bacaannya dan nadanya. Taqwimun itu kalender, mikosun itu gunting. Taqwimun itu kalender, mikosun itu gunting. Khidaun itu sepatu, jorobun kaos kaki. Taqwimun itu kalender, mikosun itu gunting. Khidaun itu sepatu, jorobun kaos kaki. Kursiyun itu kursi, durjun artinya laci. Kursiyun itu kursi, durjun artinya laci. Baik, Pak Fatur akan mengulangnya dari pertama. Taqwimun itu kalender, mikosun itu gunting. Khidaun itu sepatu, jawrabun kaos kaki. Kursiyun itu kursi, durjun artinya laci. Kursiyun itu kursi, durjun artinya laci. Nah, itu ya teman-teman ya kosakatanya yang baru, ada 6 kosakata baru. Nah, teman-teman, dari kosakata yang sudah kita hafal dari minggu yang lalu sampai pada saat ini, kita akan mengembangkannya menjadi sebuah kalimat yang sangat-sangat sederhana. Ya, kalimat yang sangat sederhana itu kita mulai dengan menggunakan kata tunjuk. Kata tunjuk ada 2, untuk menunjuk benda yang jauh dan untuk menunjuk benda yang dekat. Kalau ingin menunjuk benda yang jauh, maka teman-teman bisa menggunakan kata itu. Dan jika bendanya yang ingin teman-teman tunjuk dekat, maka gunakan kata tunjuk ini. Nah, kita akan menggunakan kata tunjuk ini, tapi dalam bahasa Arab yang artinya adalah hada. Hada dalam bahasa Arab artinya adalah ini.
Nah, hada ini akan kita gunakan untuk mengungkapkan kosakata dan menjadikannya kalimat yang sederhana. Baik, caranya adalah Bapak akan menunjukkan benda-benda yang ada di hadapan Bapak, kemudian menggunakan kata hada sambil menunjukkan kepada teman-teman bendanya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Hada. Hada artinya ini. Hada kitabun. Hada kitabun. Hada kitabun. Artinya ini buku. Hada qirtasun. Hada qirtasun. Hada qirtasun. Artinya ini kertas. Hada mikosun. Hada mikosun. Hada mikosun. Artinya ini gunting. Kemudian hada mirsamun. Hada mirsamun. Hada mirsamun. Artinya adalah pensil. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Ini adalah pulpen. Hada khibrun. Ma mana khibrun? Apa artinya khibrun? Hada khibrun. Yuk kita sama-sama lihat apa sih khibrun artinya. Artinya khibrun adalah tinta. Hada khibrun. Hada khibrun. Hada khibrun. Ini adalah tinta. Kemudian terakhir hada kursiyun. Nih yang Bapak dudukin. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Ini adalah kursi. Nah, teman-teman nanti bisa dipraktekkan di rumah. Nah, teman-teman mengumpulkan benda-benda peralatan tulis, kemudian menyebutkannya satu persatu dengan bahasa Arab, yaitu dengan menggunakan kata hada ini. Ya, itu cara kita dalam melatih kosakata dan menjadikannya sebuah kalimat yang sederhana. Baik teman-teman, itu saja ya dari Bapak Fatur. Nanti teman-teman bisa mengulang-ulang murojaahnya. Teman-teman jangan malas dalam menghafal, dalam belajar. Apapun pelajarannya, teman-teman tetap harus semangat. Ya, karena kunci dalam bisa menguasai ilmu adalah dengan cara menghafalnya. Ya, teman-teman juga harus menghafal kosakata jika teman-teman ingin bisa dan pandai dalam bahasa Arab. Ila liqa, ila liqa. Ila liqa artinya sampai jumpa. Ya, sampai jumpa pada pertemuan kedua. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, dan semoga Allah senantiasa melindungi teman-teman di rumah dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.